Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailatul Asfia, saya guru sejarah dari SMA N 9 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai peristiwa penting di Eropa, kompetensi dasar 3.3 di kelas 11 sejarah peminatan. Kompetensi dasar ini membahas mengenai merkantilisme, renaissance, reformasi gereja, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa itu dan masa kini sesuai dengan silabus yang ada. Nah, untuk materi pokok yang pertama ada merkantilisme, yang kedua ada peristiwa renaissance, yang ketiga ada Aufklärung, yang keempat ada reformasi gereja, yang kelima ada revolusi industri. Nah, untuk mengawali materi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, kita mulai dari materi pertama yaitu materi merkantilisme. Tujuan pembelajaran materi merkantilisme ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan latar belakang munculnya pemikiran merkantilisme. Yang kedua, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian merkantilisme. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan kebijakan merkantilisme yang terjadi pada abad 16 sampai dengan abad 18. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat menyebutkan tokoh-tokoh merkantilisme. Peserta didik yang kelima dapat menganalisis dampak merkantilisme bagi dunia, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis dampak merkantilisme bagi Indonesia. Materi mengenai merkantilisme ini sangat singkat sekali berdasarkan gambar yang tertera di layar ini. Kalau kita berbicara merkantilisme, maka simpulkanlah bahwa merkantilisme yang akan kita bicarakan itu mengenai tentang emas yang pertama. Yang kedua, merkantilisme itu berbicara mengenai uang. Yang ketiga, merkantilisme ini berbicara mengenai ekspor dan impor. Maksudnya bagaimana? Jadi, paham mengenai merkantilisme ini, sebuah negara itu berusaha untuk memperbanyak emas sebanyak-banyaknya. Sebuah negara ini berusaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan cadangan emasnya dan melarang adanya emas yang keluar dari negaranya. Dengan kata lain, bahwa sebuah negara ini mempertahankan kekayaannya, ya, tidak hanya dengan emas termasuk dengan uang. Selain itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya pemborosan pembiayaan atau pengeluaran harta kekayaan dari negaranya, yaitu pada bidang ekspor dan impor. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika misalkan kita melakukan sebuah ekspor, otomatis kita akan menjual barang kita ke orang lain dan kita akan mendapatkan rupiah atau uang, sehingga otomatis pendapatan kita bertambah. Itu adalah hal yang selalu diupayakan oleh negara yang menganut paham merkantilisme. Sedangkan kebalikannya, pada bidang impor mereka ini sangat sangat menghindari. Supaya apa? Supaya ketika misalkan impor, otomatis mereka kan harus mengeluarkan uang untuk membayar kepada negara yang melakukan impor ke negara mereka. Ini sangat mereka hindari sekali. Makanya kalau kita berbicara mengenai merkantilisme, hanya ada 3 hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah mengenai cadangan emas, yang kedua cadangan devisa atau harta kekayaan, yang ketiga adalah mengenai aktivitas ekspor dan impor suatu negara. Nah, kemudian latar belakang merkantilisme. Merkantilisme ini diawali dengan adanya abad pertengahan atau zaman kegelapan, di mana pada abad kegelapan ini semua hal ini mengalami kelumpuhan, tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, termasuk inisiatif manusia untuk melakukan perpindahan tempat, kemudian mencari daerah-daerah baru dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan bahwa dunia ini mengalami stagnasi. Mereka ini hanya sibuk untuk mengurusi agama, di mana pada saat itu gereja ini melakukan sebuah dominasi. Nah, yang kedua adalah pasca dari terjadinya abad pertengahan ini mulai ada yang namanya Renaissance. Nah, Renaissance ini adalah abad kebangkitan kembali di mana manusia ini mulai memikirkan jati dirinya, sehingga mereka ini mulai untuk menggerakkan akal pikirannya dengan cara melakukan sebuah kolonialisme atau imperialisme, mencari daerah jajahan baru untuk menyejahterakan kehidupannya mereka sendiri. Nah, kemudian ketika mereka ini telah mendapatkan daerah koloninya,
Ya, ada beberapa hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah tentunya mereka memanfaatkan keuntungan dari sebuah kolonialisme dan imperialisme itu untuk kepentingan mereka pribadi, tetapi banyak juga yang kemudian diinvestasikan untuk menunjang pencarian koloni baru lagi, misalnya dengan memperkuat armada perang dan lain sebagainya. Contoh dari negara-negara yang membuat mencari atau mendapatkan koloni adalah misalnya Inggris dengan IEC-nya atau Belanda dengan VOC-nya. Jika didefinisikan, maka merkantilisme ini adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis dengan tujuan untuk memupuk kekayaan berupa logam mulia. Ada beberapa hal mengenai kebijakan merkantilisme. Yang pertama, paham merkantilisme ini dia hanya terjadi pada abad 16 dan 18. Apakah sekarang paham merkantilisme ada? Sekarang tidak ada lagi paham merkantilisme. Merkantilisme ini telah berubah bentuk menjadi kapitalis, ya, telah berubah bentuk menjadi paham yang lebih kompleks lagi dibandingkan sekedar paham merkantilisme yang dia itu berusaha untuk memupuk emas sebanyak-banyaknya. Nah, kebijakan yang pertama adalah berusaha memiliki logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah menggalakkan ekspor dan menekan impor. Yang keempat adalah menggalakkan pertumbuhan penduduk. Logikanya adalah ketika penduduknya banyak, maka akan terjadi sebuah keuntungan sosial di mana buruh atau tenaga kerja ini murah dan dapat dipekerjakan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah atau keuntungan yang berlipat ganda. Selanjutnya adalah negara mengawasi perekonomian dan akan ikut campur bila diperlukan. Contoh kasusnya adalah seperti halnya VOC. Jadi pada awal pencarian kolonialisme dan imperialisme, banyak sekali pedagang-pedagang dari wilayah Belanda datang ke Indonesia. Nah, karena mereka ini sama-sama mengibarkan bendera Belanda, yang terjadi adalah mereka ini saling berseteru, sehingga kemudian pihak pemerintah Belanda ini turun tangan dengan mendirikan sebuah kongsi dagang yaitu VOC. Nah, VOC ini berusaha untuk menaungi semua pedagang Belanda. Selain itu juga merekatkan hubungan solidaritas antara pedagang Belanda sehingga ketika mereka berhadapan dengan pedagang dari negara lain, mereka ini dalam kondisi yang kuat. Nah, selanjutnya adalah memaksimalkan sumber daya dalam negeri. Jadi, mereka ini berusaha untuk meminimalisir impor dengan cara mereka ini memanfaatkan semua sumber daya alam maupun manusia yang ada dalam negeri. Mereka sangat anti sekali terhadap impor, ya. Kemudian mereka juga melarang ekspor emas atau perak meskipun untuk pembayaran. Jadi meskipun untuk pembayaran mereka ini sangat menghindari untuk membayar dengan emas, perak, atau hal lainnya. Nah, kemudian mereka juga melakukan subsidi ekspor atau kita lebih mengenalnya sebagai politik dumping pada saat ini. Contoh politik dumping misalnya kita dapat melihat pada negara Jepang. Kita tahu bahwa negara Jepang adalah negara yang memproduksi alat-alat transportasi ya seperti halnya mobil maupun motor dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa di Jepang ini banyak sekali masyarakat ini yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Salah satu alasannya adalah mereka paham bahwa kendaraan umum itu lebih efisien. Yang kedua, harga transportasi di Jepang itu lebih mahal meskipun negara mereka sendiri yang membuatnya. Kemudian juga pajak yang dikenakan bagi orang yang memiliki kendaraan itu cukup tinggi. Nah, itu berbeda kasusnya ketika Jepang ini melakukan impor atau ekspor ya, melakukan ekspor ke Indonesia. Transportasi dari Jepang yang dijual ke Indonesia ini dijual dengan harga yang murah. Jadi untuk negara penerimanya itu diberikan harga yang sangat murah. Sedangkan untuk dijual di dalam negerinya, Jepang menerapkan harga yang sangat tinggi. Itu disebut dengan politik dumping ya. Tujuannya supaya mereka ini mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya dari negara tujuan ekspor mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah menerapkan pajak yang tinggi bagi barang yang masuk ke negaranya. Jadi, ketika ada barang yang akan masuk atau impor ke dalam itu diterapkan pajak yang tinggi, tujuannya adalah untuk melindungi barang-barang dalam negeri supaya dapat bersaing dengan barang dari luar negeri.
Nah, tokoh-tokoh merkantilisme ini ada beberapa. Yang paling terkenal adalah Jean Baptiste Colbert karena dia ini adalah tokoh yang meletakkan dasar-dasar merkantilisme. Dia adalah seorang pengacara dan dia membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap merkantilisme di Inggris dan Prancis. Nah, dampak merkantilisme bagi dunia yang jelas adalah munculnya paham kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Barat. Yang kedua adalah meningkatnya perdagangan internasional, ya. Ini bentuknya sudah berubah dari merkantilisme menjadi kapitalisme. Nah, yang terakhir adalah revolusi industri di Inggris. Dengan adanya mobilisasi yang tinggi, otomatis mereka juga membutuhkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang cukup banyak, sehingga salah satunya dipacu dengan penemuan adanya mesin uap, ya, revolusi industri ini dapat berjalan. Dan revolusi industri ini tidak hanya membutuhkan sumber daya untuk bahan pengolahan, tetapi juga membutuhkan tempat sebagai tempat pemasaran seperti itu. Nah, sedangkan bagi Indonesia dampak merkantilismenya adalah tentunya dengan adanya kolonialisme dan imperialisme, Indonesia sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah, ya, menjadi objek tujuan dari berbagai negara yang ada. Yang kedua adalah berdirinya VOC di Indonesia. Yang ketiga adalah pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. Dan yang keempat adalah penerapan kerja rodi oleh Belanda. Nah, kerja rodi yang diterapkan di Indonesia ini tidak hanya mampu untuk melunasi hutang-hutang dari Belanda, tetapi juga mampu untuk membangun infrastruktur negara Belanda, bahkan cukup untuk mengisi kas kekosongan negara Belanda. Demikian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.